Suasana ini wak habis hujan wak. Jadi habis hujan itu biasanya egrek itu basah kena air hujan. Nian hati mau narik kuat wak, mau narik kuat. Cret, lepas egrek wak. Akhirnya ceras, mata egrek pun langsung menancap di leher dan kemudian terbelalah kepala dari lehernya wak. Das, putus. Wak itu pun jatuh menggelepar wak, sambil mengeluarkan darah dari leher wak. Semenjak kejadian itu sering muncullah hantu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wak. Ketemu lagi dengan kita M360 Channel, sebuah channel yang menyuguhkan cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri di part ke-7. Nah wak, sebelum aku menceritakan part ke-7 ini, sebuah cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri wak, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Oke wak. Nah, inilah cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri yang berjudul Hantu Tanpa Kepala. Nah wak, malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri yang sungguh menyeramkan dan sungguh sangat menyeramkan ya wak, yang berjudul Hantu Tanpa Kepala. Cerita ini diawali ketika aku sudah mulai melalak wak ya, sama teman-teman aku ini wak, berempat kami melalak wak. Dan hari itu pun baru selesai turun hujan wak. Jadi kami itu biasa melalak keliling-keliling lah kemana-mana wak, kadang ke kebun-kebun sawit wak. Nah, cerita inilah yang waktu aku melalak ini terjadi wak. Pada saat kami melalak ke sebuah kampung namanya Padang Halaban wak. Nah, Padang Halaban itu nggak jauh dari kampung wak kan, dari tempat tinggal aku nih wak. Dah, kami memang ke sana. Setelah pulang kami dari Padang Halaban, kami tidak mampir ke rumah dulu. Kami berhenti sejenak di sebuah abdeling 6 dengan blok 10 wak. Nah, berhentinya kami ini wak karena kami sangat heran wak, kenapa ada orang rame gitu. Nah, ada orang rame di persimpangan abdeling 6 ini wak. Kami pun ikut nimbrung di keramaian ini. Nah, di situ orang banyak heboh karena apa? Ternyata ada warganya 2 hari sudah nggak pulang wak. Jadi dicari-cari wak, nggak ketemu ini warga ini, seorang warga ini. Nah, dicari sampai udah 2 hari itu pun di mana-mana itu nggak ketemu. Jadi heboh ini kan, jadi kumpulan orang-orang apalah untuk membicarakannya. Setelah itu kami pun mendengar cerita itu, kami berlalu aja wak, berlalu ya, dianggap aja mungkin apalah ya kan wak. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing, mandi, dan malamnya kami kumpul lagi. Bertepatan itu malam minggu berkumpul. Ternyata cerita itu sudah dari kuping ke kuping sampai di kampung kami. Nah, dengan apa itu kan kami minta bantuan pun nggak cari. Kami itu nggak ada niat mencari sebenarnya wak. Kami itu rencana kami mau mencari wak, cari burung elang. Jadi biasa itu kan kami menyuluh, bahasa apa yang menyuluh itu. Nah, alat udah kami sediain ini wak. Dengan Juden yang begitu besar badannya membawa alat. Kami menelusuri sawit-sawit ya kan. Awalnya kami keliling dari blok 10. Nah, blok 10 kami keliling mencari itu sambil dengan senter sampai ke tepian sungai ini wak, tepian sungai ke blok 10 ini wak. Entah kenapa wak, kenapa ini si Juden ini berhenti
Nah, Judin ini kan teman aku yang paling besar, dia berhenti ya, ditaruhnya ini alat untuk nyolo burungnya, ditaruh, dihidupkannya senter kepalanya itu Wak. Dia bilang, woi apa ini woi, bilang ada sawit jatuh nih woi, kayak gitu katanya, ya kan, di senternya. Kami pun berhentilah, kami hampirin lah. Kenapa Din? Tengok itu di ujung itu, pinggir sungai itu ada kayak ada apa ini, sawit kata dia. Kami senter juga lah Wak, ya kan, penasaran juga ini. Kami bilang, mungkin ada yang mau maling ini. Biasalah kok di sini kan sering ada maling sawit gitu kan. Datang si Dedi bilang, kita cek aja dulu yuk woi. Ayo taruh aja dulu, pegang aja parang-parang ini gitu-gitu kan. Kami pun gerak Wak, menuju ke pinggiran sungai ini. Gerak gitu, kami senter Wak. Kami terkejut Wak, karena apa? Kami senter ternyata itu kepala manusia, kepala manusia yang udah cemana, udah busuk gitu Wak, dirubungi apa namanya itu Wak, belatung. Jadi udah agak legam hitam, dirubung ada belatung-belatung jalan gini Wak. Nah kami pun kaget Wak, kan mundur, kami nggak berani mendekat jadinya. Nah si Dedi bilang, weh cemana nih, ini berarti orang yang hilang itu gitu kan, kata si Dedi nih. Dan Judin bilang, yuk weh kita bawa aja. Oh gila kau, aku bilang lah, ini kalau udah kayak gini nggak bisa diangkat ini Din. Ini biasanya kalau udah berbelatung itu biasanya udah lumer-lumer, apanya namanya, udah lembek-lembek, aku bilang lah gitu Wak. Kami pun diam aja pertamanya Wak, diam kan. Kami pun perhatikan, mau mendekat tapi takut gitu kan. Awalnya si Judin kan penakut ini Wak, jadi nggak berani. Kusuruh duluan Mas Judin deketin gitu kan, nggak berani juga kan. Ya udahlah, kami pun di situ kami perhatikan tempatnya kok ada ini Wak, bekas darah yang mengental gitu, darah yang mengental di pinggiran apa kepala dia itu Wak. Udahlah, kami biarkan dulu. Kami kasih apa Wak, kami kan bawa goni itu, biasanya goni. Kami tutupi goni dulu Wak, pelan-pelan, saking berani-berani takut lah gitu Wak, ya kan. Kami tutupi goni, baru kami taruh timpa, kok kami bilang itu tankos Wak. Tankos itu tandan-tandan kosong yang tidak berbuah. Nah setelah itu kami keluar dari itu Wak, dari kebun sawit itu keluar. Kami mau mencari seorang atau meminta tolong atau memberitahu pada orang gitu. Bahasanya kami menemukan sebuah kepala, tapi nggak tahu nih kepala manusia atau karena udah hitam, terus cuman rambutnya itu nggak nampak karena mungkin kena ceceran darah itu gitu Wak. Tapi kami nampak jelas belatungnya itu jalan-jalan gini Wak. Nah kepala gitu, kepala keluar dari gini, belatungnya jalan gini Wak. Kalau cerita ini ngeri sebenarnya. Kami pun berani takut. Kami pun keluar ke jalan utama atau di jalan besar, walaupun nggak di aspal jalannya. Kami nunggu orang lewat Wak, nunggu orang lewat ya, sampai ada sebuah truk lewat. Kami stop, kami hadang, berempat kami hadang, di klekson sama dia, tin. Kami hadang, dia main lampu dim, tetap kami hadang Wak lajunya. Disangkanya mungkin kami mau ngerampok. Nah, cuma mungkin dipikir supirnya, anak-anak ini kok mau ngapain nih, berhentiin truk gitu kan. Berhentilah Wak truk nih, ditanya, ngapain kalian malam-malam di simpang ini gitu sama Wak sopir ini. Aku lah maju ke depan Wak, kami jumpa kepala kayaknya kepala manusia gitu. Oh yang betul kau, katanya gitu. Iya Wak, ayo Wak, bilang gitu. Di mana? Di mana Wak? Di ujung sungai gitu, dekat sungai. Turunlah Wak, Pak sopir ini sama kawannya kan di dalam tuh berdua. Parkirkannya dikuncinya mobil truknya ini kan. Turun ngikuti kami Wak. Kami terus ini. Dia kaget Wak, kaget sampai mencelat ke belakang gitu sampai terduduk, karena nggak disangkanya gitu dibuka goni tadi cek sama aku Wak. Ternyata dibilang iya kepala manusia nih, sampai ngucap astagfirullahaladzim, mayat ini mayat gitu. Wak tenang Wak, aku bilang gitulah ya kan.
kalian gila, kalian ngomong kayak gini nggak ngomong-ngomong. Makanya kami keluar, Wak, kami stop, Wak, aku bilang kan, bukan kami mau ngerampok mau apa, enggak, kami masih tahu ini, Wak, gitu. Nah setelah keesokan harinya kan rame lah orang, Wak, kan udah diambil ini, udah dibawa ke apa, Wak, ke polsek, dibawa ke polsek ini kepala, karena belum tahu kan siapa pemiliknya gitu dan siapa warga atau warga mana gitu kan. Jadi dibawa ke polsek, belum tahu di identitasnya, belum tahu siapa siapa ini, Wak, dibawa ke polsek. Sampai diumumkan ini dari setiap itu kan, kalau di kampung-kampung kan di kepala desa itu ada sebuah kotak pemberitahuan informasi. Hebohnya penemuan kepala manusia ini, Wak, kan. Kalau dari alur apanya itu, seharusnya kan kalau kita menemukan kepala manusia ini, Wak, kita bawa ke rumah sakit atau di apa nih, kok sekarang ini di pisum-pisum gitu, Wak, kan, baru dilaporkan ke polsek. Tapi berhubung kampung kami ini tidak ada rumah sakit, yang ada pun hanya klinik malam, makanya dibawalah sama warga ke polsek untuk mengadulah bahasanya menemukan mayat ini. Dan informasi itu pun menyebar ke seluruh kampung kami hingga sampai ke Padang Maninjau. Nah, sebuah kampung yang dekat sebelah kami gitu, Pak. Ternyata setelah keluarga dari kepala ini kan udah di apa ya sama polsek ini, karena di polisi itu diberitahu sudah datang, rupanya ada warga yang kehilangan salah satu anggotanya. Nah, disitulah ketahuan bahasanya anak blok 12 telah hilang. Sudah 3 hari, 2 hari dicari dapat. Ternyata kami menemukan kepalanya dulu, tapi kami tidak menemukan ke badannya, Wak. Nggak tahunya nih kepalanya doang kami nemukan. Nah, warga blok 12 pun heboh, Wak, kan. Nah, ini diserahkan sama polsek, kan, terus sama warga, sama keluarganya, diberikan sama keluarganya, tapi mencari dulu bagian tubuh lainnya. Nah, dari sinilah kisahnya yang menyeramkan, Wak. Badannya masih setelah kelang seminggu belum ditemukan, Wak. Setelah kejadian aku menemukan kepala manusia yang udah membusuk, udah keluar belatung dan heboh, kelang berapa hari, 3 hari, mulailah suatu menegangkan malam yang sangat menegangkan dan sangat menyeramkan. Cerita ini, Wak, asal pertama kali melihat hantu tanpa kepala ini, Wak, dari seorang penjual bakso malam. Nah, bakso malam ini biasa dulu kan gitu, Wak. Dulu masa aku kecil tuh ada yang jual tiap malam tuh bunyi teng 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 teng, yang pakai mangkok putih di toko-toko kan, bakso gitu kan. Namanya kampung, dia kan setiap perkampungan aja baru bilang bakso notong teng teng teng. Tapi setelah melewati perkampungan, dia menemukan perkebunan sawit itu nggak dibunyikannya, Wak, mangkok ini. Nah, baru ketika dia melewati blok 12, padahal ini masih jam 9 malam, Wak, menurut dari tukang bakso ini, jam 9 malam dia melintas. Nah, dilihatnya lah sesosok gitu, Wak, sesosok warna hitam, kan. Dia dari jauh nih remang-remang pertamanya di tokonya mangkok ini, Wak, teng 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 teng, bakso bang gitu, teng teng teng, bakso bang. Semakin lama semakin dekat, ternyata sosok ini, Wak, masih lagi jongkok gitu. Dekat, berdiri lah sosok ini gitu, berdiri, Wak. Tukang bakso ini bilang hantu gedebam, pingsan, Wak. Sampai pagi nih dia pingsan, Wak. Sampai baksonya tuh udah terongok di situ aja. Nah, ketahuan dia pingsannya dibangunkan ketika ada truk pagi lewat. Nah, truk bawa mau ngambil sawit, mau ke ram, lewat. Dilihatnya ada gerobak bakso sama orang tergeletak di sebelahnya. Dibangunkanlah
dibangunkan terus dibawalah pulang ke rumah Wak, sama sak gerobak-gerobak baksonya nih dinaikkan ke truk. Jadinya supir truk ini nggak jadi keram diantarnya. Nah, dari kisah inilah, dari cerita tukang bakso inilah awal mula hantu tanpa kepala gentayangan. Ditanya lah Wak, penjual bakso ini akhirnya ditanya, ada apa kok bisa tidur di pinggir jalan gitu kan. Ditanya sama kepala desa, dijawab, aku bukan tidur di pinggir jalan Wak, gitu kan. Aku melihat ini Wak, hantu katanya. Aduh, mana ada kayak gini hantu-hantu gitu, kata kepala desa nih. Tapi nggak percaya. Dibilangnya lagi, iya Wak, di blok 12. Pertama aku lewat, kukira ya orang gitu katanya. Gitu berdiri, kok nggak ada kepalanya Wak, gitu. Aku nggak bisa ngomong, gitu ngomong hantu. Pandanganku gelap, kedap, nggak tahu kejadian apa-apa lagi. Dan malam berikutnya, saking hebohnya ada makhluk atau ada hantu tanpa kepala yang gentayangan Wak. Jadi di blok 12 ini agak sunyi jadinya Wak. Nah, hantu kepala ini terus bergentayangan Wak, ya kan, di sekitaran kebun sawit. Ini waktu itu aku diajak mancing sama Wak Olot. Wak Olot ini abang dari istri Pak Rambi. Nah, aku diajak mancing, tapi nggak diajak mancing ke sungai gitu. Aku diajak mancing dengan kereta Wak, naik kereta. Sambil dibonceng, sambil ku tanya lah, Wak, itu cemana ceritanya lagi yang kemarin kepala kutemukan? Ah, diamlah kocil, nggak usah cerita itu, ngapain dibahas itu gitu. Kita mencari ikan ini, cari baung. Asik kami bercerita Wak. Kami tuh pun melewati blok 12. Nah, lewati blok 12 dengan nyantai dengan kereta ini kan, mati keretanya Wak. Tiba-tiba diengkol nih Wak, nggak hidup. Diengkol nggak hidup. Turun lah, aku disuruh turun kocil. Turun, ditengok lah minyak Wak, di senter kan. Masih penuh, ya kan. Buka lagi businya, di apa gini, pakai batu gitu Wak, ada apinya. Masukin lagi, diengkol nggak hidup. Nah, aku bilang lah, cemana Wak, jadi nggak nih mancing ini? Aku udah bawa nih kan, suruh bawa tas sama alat joran-jorannya nih. Nah kan, itulah pengalaman aku mancing sebenarnya pertama kali itu diajak sama Wak Olot ini. Tapi awal mancingnya ini diganggu gitu Wak. Asik itu kan, sambil ngerokok nih Wak Olot. Udahlah Cil, berdoa aja lah kau nih, gak ada apa-apa, entah apapun kau cerita tadi gitu katanya. Kelang rokok ini baru mungkin 4 kali isapan, ada sesosok Wak nyebrang. Nah, nyebrang dari satu arah kami kan di pinggir gini Wak, dan nyebrang Wak dari belakang gini Wak ke depan. Kaget Wak Olot, ya kan, sampai tercampaknya itu rokok itu. Das, wih, apa itu? Kata gitu atau Wak Olot kan. Jalan dia Wak, berjalan gini. Aku lihat jelas itu Wak, aku lihat jelas badannya tuh besar Wak badannya. Bajunya tuh kayak lumuh ataupun bahasa jorok badan. Dan tangannya itu memegang gagang Wak, gagang sesuatu, gagang itu megang jalan dia Wak. Snap nyebrang. Tapi Wak, asli tak ada kepalanya. Tapi kok aku heran, ini kok bisa jalan gitu kan. Aku kupegang lah tangan Wak Olot ini. Kenapa? Kok ini bukan manusia gitu kan, kata Wak Olot. Ini hantu nih Cil, kata Wak Olot ya kan. Tapi hantu itu berlalu gitu aja Wak. Nah, nyebrang ke sawitan seberang gitu. Gitu, kelang 3 sawit dia lewati Wak. Hilang. Ini udah merinding ini Wak Olot ya kan, tangannya udah gelekar gini kan. Nah,
wah gila nih katanya. Ya yuk kita pulang aja lah gitu, katanya. Nggak jadi mancing jadinya. Dia engkol pertamanya, tak hidupkan lagi, kuncinya di on kan, baru hidup, balik, balik pulang Wak. Nggak jadi mancing gara-gara melihat sosok hantu ini. Sampai di rumah Wak Olot aku nggak boleh pulang Wak, suruh nginap sampai aku diselimuti. Justru aku melihat nggak takut, tapi Wak Olot yang ketakutan. Dikiranya nih aku bisa di apa nih, bahasa apanya, bisa dikerasukan gitu kan. Cerita Wak Olot sama istrinya ya kan. Nah, cerita begini, disuruhnya aku tidur kamar, langsung diselimuti. Aku heran, ada apa ini? Aku bilang kan, udah diem aja kocil, besok aja kau antar pulang gitu. Dan setelah aku pulang pun aku cerita lah sama Pak Rambi, aku melihat hantu Pak gitu. Hantu apa lagi Cil kau? Kau dari kecil sampai besar hantu aja kau mainannya gitu, kata Pak Rambi. Betul Wak, hantu tanpa kepala, aku bilang. Hantunya nggak ada kepala Wak, aku bilang. Entah di mana kepalanya ditaruh, aku bilang gitulah. Nah masih apa kan, masih kelas 6 SD nih, aku ngomongnya asal jedot aja lah. Nah, tuh bingung-bingung lah Pak Rambi, apa bener lah ini. Kalau nggak percaya Pak Rambi, tanya sama Wak Olot. Tadi malam aku nggak jadi mancing, itu gara-gara balik nampak hantu itu. Disitulah mulai Wak, ya kan. Wak Olot pun datang, sorenya datang ke rumah, bilang sama Pak Rambi, bilangnya, Sur, aku nampak hantu tadi malam, tapi antar iya antar enggak, karena nggak ada kepalanya gitu, kata Pak Rambi. Ya tadi pun Kancil cerita dari pagi, katanya nggak jadi mancing. Iya nggak jadi mancing, nampak itu katanya. Jadi heboh nih, karena kan rumah Pak Rambi ini warung. Nah warung itu tempat singgah-singgahnya supir truk untuk istirahat ya kan, untuk ngopi, ngeteh, dan makan mie, entah makan lain. Jadi cerita inilah terdengar jadi heboh. Sampai cerita ini sampai ke Padang Halaban. Padang Halaban tempat kepala keluarga yang kehilangan orang hilang ini Wak, yang cuma ditemukan kepalanya doang. Nah sampailah ceritanya ke sana. Datanglah keluarga dari yang aku temukan kepalanya nih Wak, datang ke rumah pertamanya, ke rumah Wak Olot. Cerita apa bener? Ditanya itu Wak Olot, Pak gini, Bang, betul Bang, abang nampak hantu tanpa kepala gitu, dibilangnya. Iya Bang, abang keluarganya ya? Aku nggak tahu pasti, cuma kepalanya kemarin udah kita tanam, udah dikubur gitu, cuma badannya yang belum dapat. Nah, dari pihak polsek pun udah mengerahkan anggotanya untuk mencari, barang siapa ada yang menemukan badan tanpa kepala segera laporkan gitu. Ternyata belum sampai sekarang belum ketemu gitu katanya. Berarti bisa jadi yang aku lihat itu ke badannya. Gini aja, nanti dari kalian berapa orang, dari warga sini berapa orang kita cari rame-rame, kata Wak Olot. Oke lah katanya, pulanglah kan. Wak Olot pun udah ke rumah aku nih Wak, ngajak Pak Rambi, dan aku pun mau ikut. Pertama awalnya sama istri Pak Rambi nggak boleh, aku bilang aku mau ikut. Terakhir ada Jodin, ikutlah. Nah, ikutlah aku sama Jodin, ya kan. Pergilah kami ke balai desa dan berkumpul sama warga dari pihak keluarga ini tadi Wak, dan kami mencarinya Wak. Kami susurin ini dari blok 10. Nah aku di tengah Wak, di tengah diapit sama orang dewasa gitu kan, diajak. Pertama sih Pak Rambi ragu ngajak aku karena takut kan, tapi karena Wak Olot bilang lah udah biasa dia nggak apa-apa kayak gitu. Kami susurin juga dari blok 10 di pinggir sungai, karena kan informasinya dari aku Wak, karena aku yang melihat. Jadi informasi ini tahunya dari aku, dari di mana ditemukan kepalanya. Kami susurin nih Wak, dari jam berangkat kami jam 9 malam dari blok 10 sampai jam 11 tidak ditemukan juga. Kami istirahat duduk antara blok 11, duduk sambil para orang dewasa merokok, aku sama Judin sambil cerita, sambil namanya aku
anak kecil kan, senter itu ku main-main kan Wak, senter sana, senter sini, senter sana, sampai dimarahi Wak Olot, ngapain kok Cil nyenter-nyenter. Ku bilang lah sama Wak Olot, mana tahu ada musang kek entah apa, burung hantu gitu, tangkep lah Wak gitu. Kau udah matikan senter kau, matikan trek. Dia melakukan manjudin lah cerita. Udah selesai mereka, udah udah ngerokok, udah istirahat, dilanjutkanlah pencariannya Wak. Carikannya keliling dari dalam sampai akhirnya sampai ke blok 12, jauh Wak sebenarnya. Keliling itu nggak dapat di dalam. Nah, masuk kami ke blok 12, tempat di mana kepalanya kami temukan itu Wak. Masih ada kentalan darah tapi hitam Wak, lengket dengan tanah. Di situ aku bilang, ini di sini Wak, aku jumpa kepalanya di sini gitu. Udahlah, diseser lah sekitar situ, dipencar. Aku, Judin, Wak Olot 3 orang. Nah, Pak Rambi sama yang lain berpencar. Semua berpencar mencari. Aku bilang lah, Wak, coba di apa nih, gelaga-gelaga gitu. Gelaga ini tumbuhan yang biasa di pinggir sungai, mirip seperti tebu. Dibilang Wak Olot lah, ngapain kita di sini Cil ah? Ini tempat buaya katanya. Udah Wak, situ Wak gitu. Penasaran kan? Pilih aku di situ Wak gitu. Juden ikut aja nih kan. Jangan Cil kan. Juden ini penakut. Benernya. Kami cari lah Wak di situ. Kelang 15 menit Wak. Dengan Wak Olot mencari, mentebas gelaga ini sampai ke bawah. Di situ Wak, ada tubuh tergeletak. Udah cemana dalam kondisinya itu nggak bisa dibilang lagi Wak. Udah nyenyak gitu, bajunya aja utuh, tapi tangannya dia masih memegang gagang egrek ternyata. Nah, tergeletak dia, tangan kanannya nih tergeletak megang egrek, batang egreknya entah kemana, cuma batangnya aja nih pegang tergeletak. Kami senter tua Olot udah bingung nih, memastikan bahwasannya memang tubuh manusia gitu kan. Juden nggak berani mendekat, Juden ini serba salah. Aku kan sama Wak Olot mendekat, jadi Juden ini nggak berani. Dia menjauh dari kami ketakutan sendirian. Nah, deket nggak berani nengok mayat gitu kan. Udah dibilang Wak Olot, kau ikut Din, kalau apa kok rewel, ngapain kau ikut tadi? Diem aja dia, dimarahi Wak Olot kan, ikut aja terakhir. Tapi megangnya aku aja Judin ini. Dan mayat itu ternyata memang mayat manusia Wak. Dari bajunya dipegang sama Wak Olot, udah lengket Wak, lengket gini. Center baru ditebas lah gelaga-gelaga pinggirannya ini biar nggak susah untuk ngejalur bawahnya gitu kan. Dibilang ya Wak Olot, Cil, kau tunggu di sini sama Judin, Wak manggil yang lainnya. Aku bilang ya, aku bilang gitulah. Judin nggak berani mau ikut Wak Olot, dimarahi Wak Olot lah, kau kawan ikut kancil kok, ditinggal sendiri. Udah berdua lah kami nunggu mayat ini Wak. Nggak jauh dari pinggir sungai juga ternyata. Dah pergi Wak Olot, tinggalnya kami berdua, tole kami kan, pelengok lah. Ku tengok Wak gitu Wak, ininya Wak, lehernya itu udah menghitam kan, ku senter itu Wak. Aku sama sekali nggak ada jijik, nggak ada takut Wak. Ya, ku coba lah, ku pegang ininya Wak, dagingnya ini di lehernya itu, nyek gitu. Rasanya kok kayak lembek gitu, lembek kit gitu, kayak anyit kayak apa namanya, lengket kayak apa gini, lendir gitu. Ku gini lah tanganku, cium bau bangke, bau kali Wak, nggak gena ya kan. Memang disuruh Wak Olot jangan megang apa-apa, jangan ada dipegang-pegang gitu, tapi aku penasaran Wak. Ku senteri dari lehernya ininya rupanya di leher ini, tenggorokan itu ada selang kayak usus tenggorokan itu putus ternyata Wak, putus.
Nah di sininya agak mereng dia gini potongannya itu. Nah ini kami nggak tahu, meninggalnya belum tahu kami, istilahnya kejadiannya kenapa akibatnya nih belum tahu ya kan. Jadi udah inilah aku perhatikan tangannya itu udah pundanya nyek ya kan Wak, jari-jarinya nyek, dari kakinya juga tuh sepatunya tuh masih lengket, sepatu boot itu Wak, masih lengket, sepatunya masih utuh, celananya masih celananya pun koyah udah gitu. Lama kami nunggu Wak, sambil ku senter ini nih, Jihudinnya ketakutan kali, udah gemeter deh kan. Baru pertama kali dia nengok mayat, aku pun sebenarnya baru pertama kali, cuma nggak ada rasa takut aku Wak. Kelang berapa menit Wak, udah datanglah Pak Rambi sama Wak Olot dan rame-rame sama anggota keluarganya. Datang Wak, nangis Wak, anggota keluarganya melihat tubuh manusia ini tergeletak di pinggir sungai ini, nangis menjerit-jerit sampai Wak Olot marah. Jangan dulu tangis di sini, kita usahakan kita bawa dulu nih. Dibilang Wak Olot, jangan dibawa ke rumah dulu. Ini harus dicek dulu apa benar keluargamu atau apa gimana gitu. Jadi apa namanya kok bahasa kita di pisung lah bahasa kita ini sekarang ya. Kok dulu kan belum ada tuh bahasa-bahasa gitu. Udahlah mulailah alat-alat tadi itu ya, tandu ala kadarnya, dilapisi Wak, dilapisi kayak plastik, dilapisi plastik. Yang ngangkat ini aku ikut ngangkat juga Wak, walaupun kakinya, bagian kakinya, tapi Wak Olot, Pak Rambi sama keluarganya lah ngangkat tubuh ini Wak ke tandu tadi. Das. Baru kami bergotong royong bawa ke pinggir jalan besar dulu, dan salah satu ada bawa kereta suruh ke polsek dulu. Nah, setelah urusan selesai nih Wak, kan memang benar ini keluarga dari yang kehilangan ini. Nah udah disemayamkan, dibongkar lagi makam tadi, disatukannya lagi Wak sama kepalanya, tapi kepalanya kan udah dibungkus dibungkus, badannya kan jadi terpisah dia. Aku lihat sendiri tuh Wak, cara bongkar dan memakamkan ini beda, bukan kayak dimakamkannya manusia meninggal biasa, dibungkus sendiri-sendiri, kepalanya sendiri ya kan, diarahkan gini, baru ada kain pembalutnya lapis lagi gini, diarahkan ke arah kiblat. Nah di situ baru dimakamkan, barulah mulai tahlilan. Setelah tahlilan Wak, malam ke-7 ternyata ini belum tenang, ternyata Wak, arwah ini belum tenang, ternyata dia masih menghantui, masih mengganggu dan menghantui Wak, menampakkan diri gentayangan ya kan Wak. Yang tahunya ini dari adik kandung almarhum ini sendiri. Nah, adik ini kan, adiknya lagi duduk nih Wak, duduk di depan rumah rokok sangat ya kan. Dibilanglah sama apanya, bapaknya, masuk kau, udah malam ini, udah jam berapa, 11:30, ngapain kau? Dibilangnya lah nggak Pak, ntar lagi, dibilangnya. Kelang berapa menit dia melihat, seperti melihat gitu Pak, dikucek-kucek lah matanya ini, ditengoknya di ujung jalan sana, di ujung jalan depan rumah dia ada sosok berdiri ya kan, dengan menenteng kepala Wak. Nah menenteng kepala, tapi kepalanya nggak ada gini Wak. Langsung dia lari ke dalam, ditabraknya pintu, das, masuk ke debak dikunci, sampai bapak mamanya heran, tidak berani ngomong apa-apa dia. Keesokan hari ceritalah adiknya ini di warung, di ruang rumahku Wak. Bahasanya tadi malam dia melihat hantu tanpa kepala, tapi kepalanya ditenteng dengan tangan gini Wak. Jadi warga bilang, tapi kan udah aman ya. Nah, pihak polisi pun udah aman, udah teridentifikasi bahwasanya itu korban keluarga Clinton, nggak ada apa-apa, tidak ada pembunuhan gitu, udah aman. Tapi kok muncul lagi, katanya gitu, nggak tahu, katanya gitu. Heboh lah Wak, ya kan. Aku tuh pas sekolah jadi nggak tahu.
Jadi Pak di warung tuh rame menceritakan itu, nggak tahu. Nah, pas malam libur, aku berkumpul sama kawan-kawan nih, biasa di rumah. Di rumah berkumpul. Kebetulan kami mau lihat jarkep. Jarkep ini di daerah Padang Halaban. Ya kan? Kami ini berembuk nih cerita. Cemana weh? Kita tonton besok ada jarkep ini. Oke, katanya. Kapan main? Sore. Biasanya itu sore jam 3:30 atau jam 4 selesai asar itu biasanya jarkepnya. Berembuk lah kami kan. Terdengar sama istri Pak Rambi nih, mau kemana kalian besok? Nggak usah. Ngapain masih kecil melala gitu. Ya aku dengan nada bohong ya kan, nada bohong bilang, enggak Wak, aku mau main-main aja makan kawan ini gitu. Ya kan? Padahal tadi udah terdengar ini mau nonton jarkep, tapi aku bohong supaya bisa keluar. Aku kalau nggak keluar rumah nggak senang gitu rasanya. Dah kumpul kami esok harinya kan, karena nggak sekolah. Kumpul dengan bekal air minum saja sama uang seadanya di kantong. Kami bergerak dari rumah. Nah, permisi dulu, semua minta izin. Mau kemana kalian? Main-main. Mana? Ke sungai gitu. Dari dulu itu aja alasan aku itu. Ya, hati-hati ya, jam malam pulang, kata istri Pak Rambi. Ya Wak. Udah pergi kami. Dalam perjalanan dibilang Judin, kau bohong aja kau, diam kau Din, kau mau ikut nggak? Oke gitu katanya gitu ya. Judin ini nurut aja sama aku. Nanti aku ceritakan kisahku awal mula berteman dengan Judin ini, nanti suatu saat aku ceritakan Wak. Nah ini kita lanjut aja Wak ya. Dan kami pun berjalan ini. Nah menelusuri blok, semua blok dari sawit-sawit kami Wak, dari pinggir sawit nih. Nah sampailah ke Padang Halaban. Itu acara udah mulai nung nuning gitu kan Wak. Aku suka Wak nonton jarkep, tapi aku kadang suka mengganggu. Nah karena aku suka mengganggu nih karena apa? Aku nggak percaya gitu dulu. Orang ini kemasukan tuh nggak percaya. Sama sajian itu manggil-manggil katanya. Aku bilang lah sama kawan-kawan, weh masa pula setan dipanggil-panggil gue gitu weh kan. Nah nggak ada itu katanya. Tapi kami tonton juga gitu lah kan. Dengan kasih nonton nih Wak, kasih nonton acaranya sampai malam. Nah dilanjutkan sampai malam, sampai jam 9. Ya kami sampai selesai nonton ini. Setelah selesai bubar ya masing-masing kan. Kamilah orang yang terjauh dari Padang Halaban, ternyata orang luar nonton di kampung orang gitu. Udah pulang kami dengan sepeda juga nyantai kan, perjalanan itu dengan makan jagung rebus. Berhenti kami kan di dekat gundukan, berhenti makan jagung rebus dulu. Sambil cerita aku bilang, weh ingat nggak kejadian di blok 12? Kata Jodin bilang gini, janganlah weh, jangan cerita itulah katanya. Kau nih kita dia malam ini, nanti tahu ada cemana. Aku bilang lah, kok takut deh, orang kan udah dikubur. Iya tapi kemarin ada cerita masih muncul katanya. Jodin ini besar badannya kayak gajah tapi gabo, penakut. Si Dedi Amair bilang, loh ada apa rupanya? Karena orang ini nggak tahu ceritanya. Ada ini jumpa mayat kami tanpa kepala. Pertama kepala yang ketemu kan. Ih gila kalian weh, nggak ngajak-ngajak kata Dedi. Kau aja nggak mau ngumpul. Ya namanya aku disuruh mamaku gitu, nggak jadi lah. Udah asik kami makan jagung, udah kenyang, berangkat pulang lagi. Nah kelang kami mau masuki ke blok 12. Kami tuh heran Wak, malam ini kok banyak angin gitu kan, tertiup angin. Kami tampil curiga nih, jalan aja santai aja kami kan mendayung sepeda. Beriringan kami. Kelang berapa menit kami berjalan, itu pertama kan Jodin itu kalau naik sepeda ke depan, ke belakang, ke depan takut Wak. Ketika dia di belakang, kayak disenggol orang sepedanya, jatuh dia, kaget kami loh. Kenapa Jodin? Sepedaku ada yang nendang katanya, gitu katanya. Kami tengoklah belakang nggak ada apa-apa kan. Kami nggak bawa senter itu, nggak bawa senter, nggak bawa lilin, nggak bawa apa, nggak bawa penerangan, hanya mata Wak.
kami dengan mata aja, kami biasa kami gitu. Dah kami bantulah Judin nih kan berdiri, kami tarik ini sepedanya, nggak bisa Wak, nggak bisa sampai bertiga orang kami tarik sepedanya, nggak bisa bergerak sama sekali. Pas di blok 12 ini aku bilang udahlah, cuman nih kita tunggu aja dulu gitu. Kami cek rantai bagus apa semua, tapi nggak bisa, ban pun masih bagus. Ini pedalnya itu kami sangka kan asnya itu mungkin patah gitu kan, jadi nggak gerak dagirnya, ternyata masih bagus. Duduklah kami nunggu Judin dengan kaki yang kesakitan, aduh gitu kan. Kau cemana? Rasanya cemana rupanya tadi gitu, kayak ada yang nendang aku kata gitu, ya kan. Dengan asik kami ngapai Judin, ya kan. Nggak lama Judin menjerit, weh katanya, padahal kami di sebelahnya itu menjerit dia. Kutabuk lah mulutnya, pak apa kau gitu kan, tengok itu katanya. Di seberang kami Wak berdiri Wak, sosok makhluk yang nggak disangka gitu Wak. Dia sama air mencoloklah pelukan Wak, buak gitu kan. Apa itu kata si Dedi kan, berdiri Wak, jelas berdiri di depan kami, di seberang tapi ya agak lumayan jauh gitu, dengan tangan menenteng kepala. Nah ini nggak ada kepalanya Wak. Ini aku cerita udah merinding lagi ya, mengingat kejadian itu. Aku nggak bisa ngomong tuh Wak, kenapa bingung. Aku mau nolong Dedi Mayar, sementara aku jaga si Judin yang sakit. Judin kaki kan masih sakit, masih wah nangis ini dan jerit nggak gena-gena, dia nengok sampai mau ngomong dia nggak bisa. Tertatapnya aku tutup lah mata dia Wak. Nah tutup gini matanya, ya kan. Ku tabuk mulutnya lagi, tang biar apa, baru dia gelagapan, baru hantu gitu. Diam kau, diam, gue bilang, tenang. Si Dedi sama Air pun sibuk juga, berkumpul kami berempat Wak, kayak anak kucing dikumpuli gini Wak. Nah gemeter kan, udah diem kalian, gue bilang kan. Aku kuraba lah batu Wak. Nah namanya aku dulu gitu Wak, nggak peduli itu kayak hantu. Kuraba batu di sebelah apa nih Judin. Ku ambil, ku pegang ini, ku bilang kalau kau dekat, ku lempar kau gitu. Dekatlah kau, ku lempar kau gitu. Aku dulu namanya sok jago lah ya kan. Kenapa? Ku lihat teman-temanku takut, masa aku takut juga? Kalau aku takut juga habis lah kami kan gitu. Aku harus berani gitu dalam jiwa aku nih. Dia Wak jalan Wak, perasaan aku tuh jalan atau enggak itu nggak tahu Wak, ya kan. Nggak ke arah kami Wak, untung aja ke arah belakang sana gini Wak. Nah masuk ke kebun sawit itu lagi Wak. Nah ini aku merinding Wak kan. Udah aku bilang sama kamu, tenang weh, dia udah ke dalam, udah hilang, tenang. Kami untung aja masih ada setengah botol air minum, kusuri lah minum kawan-kawan nih ya. Ku cek lagi sepeda Judin ini, ku angkat gini, oh masih udah bisa didayung begini, bisa didayung. Nah kami pun pulang Wak, bro deh kan, masuk hati mau ngebut ini Wak. Di blok 10 Wak, di blok 10 kami itu ngotong jalan masuk ke Rambungan. Nah masuk ke Rambungan kami supaya cepat masuknya, kan dengan saling berlomba kami jadinya, siapa yang apa gitu kan. Cuma aku khawatirkan kan Judin, aku selalu khawatirkan Judin, jadi aku selalu Judin gitu kan, ngikuti Judin aja dari belakang. Nah rupanya kan Dedi paling depan. Pas kami belokan mau persimpangan tekongan masuk udah habis kebun rambung ini, si Dedi gantian nabrak batang pohon rambung, digerbak jatuh. Si Air pun ngerim tiba-tiba lah, si Judin nyorong sepeda Air, gedang berdebang, jatuh lah semua kan. Bangun kami, gue tanya lah, kenapa kok Ded, kok tabrak? Ada ini Din katanya. Ada apa? Aku bilang, Cil, ada nenek-nenek nyebrang tadi katanya, dilihatnya ada nenek-nenek bungkuk.
nenek bungkuk ini katanya nyebrang, kata Dedi, karena Dedi duluan di depan. Ah, kau ada-ada aja kau, terlalu apa kali, ku bilang gitu kan. Cepat, aduh tolong weh, angkat dulu aku, katanya. Dia angkat lah si Dedi nih. Pelan-pelan lah pertama, udah kita pelan-pelan, ini kita mau sampai jalan besar, pelan-pelan kami ya. Nah, sampai jalan besar, ngos-ngosan Dedi kan, weh aku nggak berani pulang weh, ada tengah air juga, aku lah weh juga weh, udah yuk kita pulang ke rumahku aja, aku bilang gitulah ya kan. Pulang kami ke rumah Wak. Terakhir sampai rumah itu jam berapa Wak? Jam 2 malam. Nah ini udah Dedi sakit, badannya kotor kan, jatuh kan. Nah, masuk sampai rumah, bilang aku ketok lah pintu, Assalamualaikum gitu kan. Nah dibuka lah sama istri Pak Ramli. Di jam berapa nih kalian pulang coba? Hah? Dimarahi pertama kami kan. Dari mana kalian? Nonton Jarkep. Bilang gitu aja, aku tenang. Udah masuk. Malam-malam keluyuran aja gitu, melala aja. Masuklah kami dengan sepedanya juga kan. Sampai rumah dalam, ditanya lagi sama istri Pak Ramli, Dedi kenapa baju kau Ded? Kok kotor kali gini? Hah? Ngomong Dedi cerita. Aku Wak nampak nenek-nenek nyebrang, jadi kuelakkan lah, ku tabrakkan lah batang rambung itu, daripada nenek itu kutabrak aku dosa, kata Dedi. Nenek di mana? Katanya. Rambung Mak, rambung blok 10, katanya. Ah kalau ini ada tuh, makanya jangan keluyuran, jangan melalak malam. Tahap dari bilang jangan pigi juga. Udahlah, habislah kami diomeli kan sama istri Pak Ramli. Habis lah udah Dedi ganti baju, pakai baju aku, udah tidur kami. Nah ternyata kejadian kami melihat hantu itu, hantu tanpa kepala itu bukan kami aja ternyata. Ternyata hantu kepala itu selalu muncul di blok 12 di perempatan jalan menuju Padang Halaban. Karena apa? Keluarganya juga dihantui. Jadi keluarganya pun minta bantu sama Atuk. Kan dari dulu aku bilang Atuk ini pemangku adat di kampung kami Pak. Jadi segala sesuatu ada masalah pasti lapor Atuk. Nah Mama Atuk bilang, kalian cemana kok bisa gini kejadiannya? Karena Atuk pun udah dengar, karena hebohnya hantu tanpa kepala ini sering muncul dan gentayangan selalu menghantui. Ceritain ya Wak ini. Nah ternyata Wak, dia ini belum diajankan Wak. Waktu dimakamkan itu nggak diajankan, belum sempurna ternyata, makanya dia gentayangan. Jadi Wak dibilang Atuk lah, kalian harus ulang lagi pemakamannya, harus kalian ajankan dulu, belum kalian sholatkan rupanya. Bodohnya keluarga ini belum, karena keburu busuk, keburu dagingnya udah nggak apalagi. Tapi Atuk selalu bilang tetap bongkar lagi mayatnya, bongkar kuburannya gitu. Mana kalian mau? Udahlah, dibongkar lawak terakhir. Nah setelah dibongkar, dipanggil warga semua ikut membantu bongkar. Ternyata Wak, aku kan ikut Wak, ikut waktu pembongkaran, ikut aku, Judin dan 4 kawan aku selalu ikut. Nah kami tengok itu Wak pembongkarannya, kepalanya itu terpisah kembali ternyata dari badannya, dari tubuhnya. Mungkin waktu nyambungnya itu nggak kuat, gelet begini Wak. Jadi bungkusan kepalanya ini masih ada apanya gini kan, terlepas ternyata. Jadi apakan balik lah, dibenarkan lagi balik, baru sholatkan di musola, ya kan, di musola, baru dimakamkan, dijanjikan semua, udah selesai Wak. Nah semenjak udah disempurnakan pemakamannya, jarang terdengar lagi ada orang melihat hantu tanpa kepala. Tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh orang yang melihat hantu kepala sampai. Tapi semenjak itu Wak, jualan bakso ini, tukang jualan bakso yang diketemui pertama kali ini nggak berani lagi jualan malam Wak. Tadi dia jualannya sore, nanti kalau udah mau maghrib baru pulang dia. Kenapa? Takut, karena namanya wilayah kebun sawit ini ada
hantunya Wak, kan gitu nanti aku. Nah ternyata Wak, ini aku kisahkan, aku ceritakan karena apa, keluarga dari apa cerita sama Atuk kenapa dia meninggal begitu, bukan dibunuh, bukan di apa, dan polisi pun udah mencari tahu kan, ternyata bukan korban pembunuhan. Ceritanya gini Wak, ternyata dia itu mau merawat sawitnya, tapi dibilang sama bapaknya hujan, katanya nggak usah lah, kau pergi besok aja gitu. Adiknya pun bilang, dia minta bilang sama, bantu aku ya woi gitu, aku mau apa, ngerapiin kebun tuh katanya, ladang katanya kan. Adiknya nggak mau karena hujan, karena kalau hujan itu satu ya, egrek ini kan panjang. Kalau kami tuh biasa kampung kalau udah egrek panjang, kalau hujan nggak berani ke ladang. Kalau apalagi banjir tuh selalu biasa ada binatang-binatang melata buas atau besar udah naik tuh ke ladang Wak, ataupun buaya, kalau dari sungai itu buaya naik. Dan satu lagi, batang gagang egrek ini kan dari besi putih ya, jadi kalau hujan pas ada petir itu ditakutkan sama kami itu, waktu mau ngegrek ada petir tersambar, makanya nggak boleh kalau hujan-hujan ke ladang. Tapi dia bandal ternyata. Nah pergi dia dengan bawa egrek panjang ini ya kan, rupanya dia nggak disetel dengan kuat ini egreknya, memang udah hari naasnya lah mungkin lah. Pergi dia sendiri jalan kaki, padahal jauh loh Wak, ladang dia dari rumah itu jauh, dia nggak mau naik kereta karena berat kan bawa egrek panjang ini kan, jalan dia. Nah ngegrek itulah, ngegrek pelepahnya kan, bersih-bersihin pelepahnya sama pohon-pohonnya gitu kan Wak. Terus pas di blok 12 ini di pinggir sungai itulah dia sialnya, ajab dia muncul di situ. Karena apa? Karena hujan itu kan egreknya udah basah gini kan, licin utama Wak. Nah dipaksanya aja gini Wak, sap gini kan, tarik krek, pelepah sawit itu nggak terputus Wak, tapi egrek itu yang meleset, cas kena lehernya Wak, tetebas lah lehernya gini, cas. Disitulah dia ternyata Wak, muncrat darahnya, mana bisa lagi Wak, dan jatuh tergeletak, gelepar. Nah gelepar inilah dia rupanya tubuhnya itu lah jauh dari kepalanya. Nah gelepar masuk ke gelaga, dengan tangan masih megang batang egrek tadi itu lepas Wak. Ternyata pas ngegrek kepala gini, set, ini udah terlepas dari gagangnya ini egreknya. Nah makanya kepalanya itu deket egrek, badannya megang gagangnya itu, tangannya itu. Itulah dia Wak, asal muasal hantu kepala ini ada karena apa? Kecelakaan bekerja. Makanya kami di kampung tuh nggak boleh kalau namanya hujan, nggak boleh ke ladang. Nah itulah Wak ya cerita horor story kita, kisah nyata malam ini, sebuah hantu tanpa kepala akibat salah bekerja. Sampai di sini dulu cerita horor story kita kali ini. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya, kisah nyata aku dari sendiri yang aku alami sehari-hari di kampungku. Sampai ketemu di cerita horor story selanjutnya, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari cerita ini Wak, jika kita ingin bekerja, kita harus lihat dulu keadaan alat kerja kita, dan kita lihat dulu cuaca, boleh tidak apa bekerja. Karena apa? Apalagi kita punya ladang sawit, kalau banjir itu dilarang. Tapi bila orang tua sudah melarang, jangan cobalah membantah dan tidak mendengarnya. Inilah akibatnya. Karena ada aja yang kita alami, kita nggak tahu Wak, kematian kita tuh kapan. Ajal, azab, dan musibah kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oke Wak, bila kita dilarang orang tua, dengarkanlah. Terima kasih sebelumnya sudah menonton cerita horor story ini hingga sampai selesai. Sampai ketemu di part ke-8.